tes 1 2 3 1 2 3. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Gimana kabarnya adik-adik di rumah semuanya? Sehat ya? Sehat ya? Mudah-mudahan. Amin. Puji Tuhan. Nah, supaya kita semangat nanti ibadah, kita mau lagu pembukaan nih. Lagunya. Oke. Adik bangkit Udah siap? berdiri juga ya? Ya, bangkit berdiri. Yuk adik-adik. Biar kita pemanasan dulu ya Kak ya, sambil nyanyi. Oke. Eca. Do it, pam 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 pam. Ya la 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 la. Do it, pam pam pam. Ya la 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 la. Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta aku, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Sekali lagi ya adik-adik. Yuk ya. adik-adik. Kalau bisa nyanyi aja Kak ya di rumah. Ayo. Do it, pam 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 pam. Ya la 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 la. Do it, pam 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 pam. Ya la 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 la. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Nah, lumayan kan adik-adik? Udah mulai bersemangat belum? Kak nih, harus satu lagu lagi. Oke. Satu lagu lagi ya. Kita akan beranjak di. Ayo, bangkit. Ya, yang masih duduk-duduk, ayo. Oke, siap nih. Dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu akan menanjak dariku. Biar gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi ya. Kan kayak biar gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dagiku. Tak gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dagiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kayaknya Udah semangat banget ya. Sampai. Udah olahraga pagi ya adik-adik ya. Nah, kita sudah mulai. Nah, kita mau mulai ibadah kita, adik-adik. Siapkan aja Kak, Alkitab. Dan yang terpenting di kita. Iya dong. Tuhan. Ya.
Oke. Selamat beribadah adik-adik. Yesus memberkati. Gitu. Selamat pagi, sekolah minggu. Ntar kita akan memulai ibadah kita. Ucapkan hati pikiran kita, ucapkan tetapnya. Manis ya, walaupun di rumah tapi tetap duduk manis. Kita ikuti ibadah kita dengan. Kita mulai ibadah kita. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 1 ayat 1 dan 2. Di ayat 2 kita bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Silakan duduk. Kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Allah. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Kau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam. Jangan engkau membunuh. Titah ketujuh. Jangan engkau berzina. Titah kedelapan.
jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 88 ayat 1 dan kita sama-sama berdoa meminta pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita akan mendengarkan epistel untuk kita di hari ini diambil dari Mazmur 25. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan. Kita ulang ya adik-adik ya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, dikandung dari Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga, menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Kita bernyanyi pujian dari Kidung Ceria nomor 44 ayat 1. Kita akan mendengar pengumuman dari kakak guru. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pengumuman untuk minggu ini adalah adik yang belum dapat renungan bulan Juli, adik bisa meminta kepada kakak dan abang di grup WA kelas masing-masing. Ya bang ulangin pengumumannya, adik-adik yang belum dapat renungan di bulan Juli, hubungin abang dan kakaknya di WA grupnya masing-masing. Yang kedua, adik-adik yang sudah dapatkan buku, adik-adik, abang dan melaporkannya di grup WA-nya. Pembagian kelas tetap bagi nanti siang sesuai dengan jam-jam kelas. Dan minggu ini. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 300. Mengumpulkan persembahan. Kita akan firman Tuhan. Mari kita, Bapak yang baik, Tuhan, kami mengucap syukur karena hari ini walaupun dalam kondisi yang pandemi, online stream rumah kami masing-masing, Tuhan masih izinkan kami untuk melakukan ibadah kami, ibadah sekolah minggu. Bapak, sebentar kami akan mendengar firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ini. Hati dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat tumbuh dan jadi berkat dalam kehidupan kami. Firman-Lah Tuhan, kami anak-anak-Mu. Amin. Shalom.
Untuk hari ini khotbah kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Ulangan. Batik Parjolo. Ini terkait dengan Batik Parjolo. Ini mengenai mengasihi Allah dengan segenap hati dan jiwa. Ama akan bacakan, ini diambil dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Sekian pembacaan firman Tuhan. Bagi orang Israel, pendidikan, khususnya pendidikan rohani, merupakan bagian yang sangat penting dari perjanjian antara bangsa Israel dengan Tuhan. Ulangan 6:4 memuat Shema. Shema itu doa yang diucapkan 2 kali sehari pada saat pagi dan petang di dalam ibadah di sinagoge, di rumah ibadahnya orang Yahudi. Ini sama pentingnya kira-kira dengan doa Bapa kami bagi kita orang Kristen. Ayat ini amat penting karena merupakan pengakuan iman yang sangat tegas. Sebagai pengakuan Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang layak disembah. Jadi tadi, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Pengakuan-pengakuan inilah yang dinamakan dengan Shema. Yang dalam bahasa Ibrani, Shema itu artinya mendengar. Pernyataan ini kemudian langsung dilanjutkan dengan perintah rangkap untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Jadi kata itu komplit ya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yang berarti apa yang ada di kita secara hati, jiwa, dan kekuatan, kita bertindak sekuat tenaga untuk menegakkan hal-hal yang dituntut oleh hukum Taurat, serta membatasi hal-hal yang dilarang olehnya. Kemudian perintah itu dilakukan terus, dilakukan berkali-kali, harus dilanjutkan kepada anak-anak, dilakukan berulang-ulang, kemudian kita mengikatkan sebagai tanda di tangan dan dahi, dan menuliskannya di pintu rumah dan gerbang. Tidak ada satu bagian pun dalam kehidupan orang Israel zaman itu sampai sekarang yang terlepas dari relasi mereka yang penuh kasih dengan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus juga pernah ditanya oleh ahli Taurat dan orang-orang Saduki mengenai ini. Hukum manakah yang terutama? Ini kita bisa lihat di Markus 12 ayat 28 sampai 31. Jadi anak-anak bisa sambil buka ya. Di Markus 12 ayat 28 sampai 31. Amang bacakan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini sama ya dengan yang diulangan tadi. Padahal ini ada di Markus. Kemudian Yesus melanjutkan dengan, dan hukum yang kedua ialah, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, abang ulangi, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi kalau yang di awal
hanya mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap budi, dengan segenap kekuatan. Kalau di Markus ini ditambah dengan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi apa yang Tuhan minta bagi umatnya bukan kecakapan, bukan pinter secara akademik saja, pintar untuk memimpin, pintar untuk berorganisasi, pintar untuk berkhotbah, bernyanyi atau apapun. Tapi yang diminta Tuhan adalah hati yang mengasihi Tuhan. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena Tuhan sendiri itu adalah kasih. Kita bisa lihat di 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Coba kembali kita buka Alkitab kita. 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Membacakan ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kemudian di ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi jelas ya anak-anak, kenapa kita juga harus mengasihi orang tua kita, saudara kita, abang dan kakak, harus saling mengasihi. Begitu juga pada orang tua kita. Jadi kita benar-benar harus mengasihi. Dan kasih itu tidak hanya di mulut saja, tapi kita melakukannya. Kenapa Amang katakan seperti itu? Terutama bagi kita ya, bagi kita yang bagian besar, bahkan hampir semua adalah warga orang Batak. Keluarga kita adalah keturunan orang Batak, dan bagi orang Batak, orang tua adalah wakil Tuhan atau Tuhan yang kita lihat atau Debata Natarida. Jadi omong kosong kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mengasihi orang tua kita. Ya, ada satu lagi cerita Alkitab terkait hubungan antar manusia, ini dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Jadi di Matius ini banyak bercerita soal perumpamaan. Jadi yang pertamanya di ayat bab yang pertama dia bercerita mengenai yang perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Kemudian di cerita kedua ada perumpamaan tentang talenta, dan yang ketiga ini adalah tentang penghakiman terakhir. Amang akan baca dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa yang akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Jadi nanti di penghakiman terakhir, semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi benar-benar dipisahkan satu orang, bukan satu keluarga. Ini benar-benar satu orang daripada seorang. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, dengar baik, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum?
Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk. Saya mengulangi. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan saat itu juga ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, sama ya, pada saat yang bersamaan, dia akan berkata kepada mereka yang ada di sebelah kirinya, tadi yang dipisahkan, kambing-kambing, nyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi ada juga malaikat-malaikatnya yang masuk penjara ya, masuk ke neraka. Sebab ketika aku lapar, dengar baik, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Jadi kalau kata-katanya clear ya, ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Jadi kita tidak melakukan apa-apa di sini. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi Amang ulangi ya, di akhir ini kata-katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan. Kita tahu, tapi kita tidak lakukan. Untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Jadi benar-benar di ayat ini kita tahu, tapi kita tidak melakukan, kita sudah berdosa. Kesimpulan untuk yang khotbah hari ini, kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi Tuhan bisa dengan beberapa cara. Melalui kasih kita kepada orang tua. Tapi kasihnya bukan yang sekedar tidak melakukan. Jadi hanya mendengar. Tapi kasih yang mau mendengar pengajaran, mau mendengar nasihat, dan melakukannya. Rajin belajar, rajin untuk membantu orang tua, kalau dipanggil dengar, kalau diminta untuk melakukan satu pekerjaan, lakukan. Karena orang tua tidak mungkin menyuruh anaknya untuk berbuat yang tidak benar. Ya, jadi bohong kalau bilang anak-anak sekolah minggu bilang mengasihi pada Tuhan, tapi tidak mengasihi, tidak nurut kepada orang tuanya. Yang berikutnya, mengasihi melalui mengasihi saudara. Jadi mengasihi saudara ini bukan cuma tidak berantem, tidak saling mengejek. Itu artinya berdiam diri. Tapi yang diminta oleh ayat ini adalah kita saling membantu, saling bekerja sama, saling menguatkan. Jadi benar-benar ada kerjasama yang baik antara saudara, abang dan kakak, saudara dan yang lainnya. Atau mengasihi sesama, kita bukan cuma mengatakan kita mengasihi mereka, tapi kita tidak melakukan apa-apa ketika kita tahu mereka perlu untuk dibantu. Jadi mengasihi sesama yang benar adalah kita memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan, menghibur orang ketika sedih, menjenguk ketika sakit,
menghibur ketika sakit, membantu mendoakan orang yang sakit. Jadi apa yang kita lakukan adalah benar-benar aktif, mengasihi yang aktif, bukan mengasihi yang pasif. Karena kasih yang pasif tadi adalah kasih yang ketika ada orang yang mengalami kesulitan, kita tidak membantu, itu yang pasif. Kalau ada orang yang tidak mengalami apa-apa, jadi kita buat kesulitan, itu dosa ya. Itu dengan mudahnya kita akan mengatakan itu dosa. Tapi ada orang yang perlu dibantu, dan kita tidak membantu, maka kita juga melakukan dosa. Jadi dengan kita melakukan itu, harapannya kita mengasihi sesama kita juga mengasihi Tuhan. Dengan begitu kita akan bersyukur, dengan begitu kita akan memuji kebesaran Tuhan, dan kita akan mempercayakan hidup kita kepada Allah kita satu-satunya, Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya adalah Allah dan Juru Selamat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada minggu pagi ini. Ajar kami Tuhan untuk lebih mengasihi Engkau melalui kasih kami kepada orang tua kami, kepada saudara-saudari kami, kepada sesama kami manusia, agar melalui kami nama-Mu yang semakin dipermuliakan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk saudara-saudari kami, anak-anak sekolah minggu yang sedang sakit, di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan yang mau berkati semua proses pengobatan, agar menjadi sarana beroleh kesembuhan. Terlebih Tuhan di masa pandemi COVID-19 saat ini, ketika kami gentar, kami takut dan gelisah dengan keadaan yang tidak menentu. Ajar kami Tuhan untuk meletakkan masa depan kami semua dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa rencana Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Ampunkan dosa dan salah kami, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan, dan kami layak menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 199 ayat 1 dan
anak-anak kami undang bangkit berdiri. Kita doakan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Ini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua, untuk anak-anak sekolah Minggu. Tetap jaga prosedur kesehatan, tetap di rumah, makan yang banyak, jangan kemana-mana. Sampai ketemu di minggu depan.